Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat. Tonton video hingga akhir ya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari macam-macam zat atau benda dan sifatnya. Lalu, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau dibiarkan pada udara terbuka? Ya, tepat sekali. Akan terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud adalah suatu proses berubahnya wujud benda menjadi benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud zat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau deposisi. Perubahan wujud benda yang terjadi karena melepas kalor antara lain membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan yang terjadi akibat menerima atau menyerap kalor yaitu mencair atau melebur, menguap, dan menyublim. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Di video ini diperlihatkan proses pembuatan es batu. Dalam pembuatan es batu, air yang merupakan benda cair jika dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi padat seperti batu. Peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut membeku. Dalam peristiwa ini terjadi pelepasan panas atau kalor. Contoh lain dari peristiwa membeku yaitu lilin cair yang didinginkan akan membeku kembali. Dan dalam suhu dingin, minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal. Peristiwa perubahan wujud berikutnya yaitu mencair. Mencair atau melebur merupakan proses perubahan wujud zat padat menjadi cair. Pada peristiwa ini terjadi pelepasan energi panas. Contoh dari peristiwa mencair yaitu es akan mencair apabila dipanaskan atau dibiarkan pada udara terbuka. Mentega akan mencair apabila dipanaskan dan coklat akan meleleh bila dipanaskan. Peristiwa perubahan wujud berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas yang semula kering, beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Contoh lain dari peristiwa mengembun yaitu kaca jendela mobil bagian dalam yang semula kering, ketika turun hujan, kaca mobil bagian dalam akan menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan akan menjadi basah. Karena uap air di sekitar telah berubah menjadi tetes-tetes air karena bersentuhan dengan suhu dingin. Apakah yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari? Ya, tepat sekali. Baju yang basah lama-kelamaan akan mengering. Hal ini terjadi karena air di dalam baju menguap karena terkena panas matahari.
Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Karena menguap disebabkan oleh pemanasan, maka peristiwa ini menerima atau menyerap kalor atau panas. Contoh lain dari peristiwa menguap adalah air yang dimasak jika terus dibiarkan, lama-kelamaan akan habis. Selain itu, ikan asin yang dikeringkan di bawah terik matahari, lama-kelamaan akan mengering. Peristiwa perubahan wujud zat berikutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Peristiwa ini menyerap atau menerima kalor atau energi panas. Contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari adalah kapur barus yang diletakkan di kamar mandi atau di lemari, lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis. Dan lemari atau kamar mandi pun akan menjadi harum. Hal itu disebabkan karena kapur barus yang berbentuk padat akan berubah wujud menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Contoh lain dari peristiwa ini yaitu dry ice atau es kering yang semula berbentuk karbon dioksida padat yang diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida sehingga dry ice akan semakin mengecil dan habis. Peristiwa perubahan wujud zat yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan kalor atau energi panas. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari adalah munculnya bunga-bunga es pada freezer. Pada video yang ditampilkan, pada lemari es terdapat kerak-kerak es pada lemari pembeku. Contoh peristiwa yang lain adalah terbentuknya salju. Munculnya bunga-bunga es pada freezer dan pada proses pembentukan salju terjadi perubahan gas atau uap air menjadi zat padat, yaitu bunga-bunga es atau salju. Hal itu terjadi karena udara pada freezer atau daerah bersalju mengandung banyak uap air. Ketika udara yang mengandung banyak uap air bersentuhan dengan suhu yang jauh lebih rendah, maka akan terbentuklah bunga-bunga es atau salju. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa mengkristal. Demikianlah perubahan wujud zat dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami mengenai perubahan wujud zat, mari perhatikan bagan segitiga perubahan wujud zat berikut ini. Benda padat yang berubah menjadi cair disebut dengan mencair. Perhatikan arah tanda panahnya, dari padat menjadi cair. Selanjutnya, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sedangkan perubahan wujud zat cair menjadi gas disebut dengan menguap. Perubahan wujud gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Selanjutnya, perubahan wujud zat padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Sedangkan perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Perhatikan juga warna dari tanda panah tersebut. Panah berwarna merah menunjukkan peristiwa tersebut melepaskan panas, yaitu ada mengkristal, membeku, dan mengembun. Sedangkan panah berwarna kuning menunjukkan peristiwa tersebut menerima atau menyerap panas, yaitu ada pada peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lain dari peristiwa perubahan wujud zat? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.